Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sama-sama yuk. Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kembali lagi nih dengan Ibu Guru. Hari ini kita belajarnya melalui video lagi ya, karena kondisi sangat tidak memungkinkan. Teman-teman tahu dong kenapa kita tidak bisa masuk sekolah dan tidak bisa bertatap muka langsung? Karena pada saat ini kita sedang dilanda musibah, yaitu COVID-19. Teman-teman tahu tidak sih betapa bahayanya virus ini bisa menyerang kesehatan kita, terutama diri kita sendiri ya teman-teman. Makanya jangan lupa setiap kita mau keluar rumah selalu menggunakan masker. Jangan lupa membawa hand sanitizer agar kita selalu terlindungi ya. Dan jangan lupa ketika nanti teman-teman sudah masuk ke dalam rumah, jangan langsung bersalaman dengan orang rumah, apalagi menyentuh barang-barang ada di rumah, karena kita tidak tahu kuman apa yang mengikuti kita sampai di rumah. Nah, sampai rumah jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, langsung ganti baju. Oke? Nah, teman-teman, sekarang teman-teman persiapkan buku tematik tema 1. Kita akan belajar tentang subtema 1, pembelajaran 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Lihat ya baik-baik ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman tahu tidak sih kalau makhluk hidup itu banyak di sekitar kita? Apa saja? Coba yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Teman-teman tahu tidak kalau makhluk hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, makhluk hidup ini juga memiliki ciri-ciri yang berbeda teman-teman. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan juga ada yang sama. Apa sih ciri-ciri yang sama? Seperti manusia dan hewan itu bisa berjalan, berkembang biak, bernafas terutama ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan belajar apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, sekarang teman-teman coba kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah berkembang biak. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau makhluk hidup itu berkembang biak, mau itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, kalau manusia berkembang biaknya seperti apa? Yaitu melahirkan. Nah, prosesnya itu dari melahirkan bayi, habis itu menjadi anak-anak balita, menjadi anak-anak yang 5 tahun, habis itu dia mulai tumbuh remaja, dewasa, dan tua. Nah, habis itu pada hewan itu berkembang biaknya seperti apa? Contoh yang pertama ada yang melahirkan dan ada juga yang bertelur. Nah, habis itu tumbuhan berkembang biak secara apa? Dia berkembang biaknya itu dia meneruskan generasinya, jadi agar tidak habis ya teman-teman ya. Terus yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu bernafas. Nah, kalau manusia itu bernafasnya menggunakan paru-paru ya teman-teman ya. Habis itu untuk hewan, nah hewan tuh apa aja sih? Ada yang bernafas dengan paru-paru tuh paru-paru ada ikan itu bernafas dengan insang. Habis itu serangga, nah serangga itu bernafas dengan trakea. Tetapi ada juga sih yang bernafas dengan paru-paru, contohnya mungkin burung itu juga salah satunya bernafas dengan paru-paru. Habis itu tumbuhan, teman-teman tahu tidak sih kalau tumbuhan itu bernafas dengan apa? Dengan fotosintesis. Itu juga merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian teman-teman, apalagi sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu dia berjalan. Nah, manusia itu atau bergerak ya, bergerak, makhluk hidup selanjutnya itu bergerak. Nah, seperti manusia itu bergeraknya dengan cara berjalan atau berlari menggunakan kaki. Sedangkan hewan ada juga yang berjalan, ada juga yang berlari. Nah, sedangkan tumbuhan itu bergeraknya dia ya teman-teman mungkin bisa melihat bergeraknya itu dia mengikuti ada yang terkena angin dia bergerak, tapi itu juga melalui teman-teman.
tumbuhan itu bergerak dibantu oleh angin. Nah, tadi itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman masih ingat tidak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama berkembang biak, yang kedua bergerak, habis itu bernafas. Nah, teman-teman, nanti Ibu mau kasih tugas nih. Nah, tugasnya di rumah teman-teman sebutkan ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa aja sih, terus dia bagaimana. Nah, teman-teman nanti bisa dikirim ke video langsung ke Ibu, ataupun langsung melalui call dengan Ibu untuk jawabannya biar tidak ribet ya karena menggunakan kertas. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu masih tentang ciri-ciri makhluk hidup ya teman-teman. Sekarang Ibu mau bertanya sama teman-teman. Teman-teman tahu tidak sih kalau cicak itu termasuk makhluk hidup? Ya, betul. Cicak itu termasuk makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya cicak? Dia bergerak, merayap di dinding ya, dinding rumah. Mungkin teman-teman sering melihat ya cicak yang bergerak atau merayap di dinding rumah. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman, kita sama-sama nyanyi yuk. Ibu mau mengajarkan teman-teman lagu cicak-cicak di dinding. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Ibu hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman bisa lihat dong, kalau misalnya cicak itu adalah makhluk hidup yang bergerak. Nah, dia makanya apa teman-teman? Ya, cicak itu makhluk hidup bergerak, makanya nyamuk. Nah, di sini nanti teman-teman di rumah nih belajar nyanyi ya. Nyanyinya cicak-cicak di dinding. Bagi teman-teman yang tidak tahu lagunya, teman-teman bisa langsung buka di YouTube, judulnya cicak-cicak di dinding. Nanti di rumah bisa nyanyi bersama mama. Oke, jangan lupa ya. Nah, sekarang teman-teman buka lagi buku temanya. Kita buka yang halaman selanjutnya. Teman-teman tahu tidak? Selain cicak, apalagi ya hewan makhluk hidup itu? Ibu mau ngasih contoh deh. Contohnya ikan mas. Nah, teman-teman tahu tidak? Kalau cicak dan ikan mas itu berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, cicak dan ikan mas itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau ikan mas nih berapa sih jumlah telur ikan mas? Ibu juga penasaran. Kalau dilihat-lihat sih banyak ya teman-teman ya. Nih kalau yang ibu lihat contohnya, ibu kasih contoh nih. Ikan mas itu sepertinya kira-kira ada sekitar 1000 telur. Nah, 1000 telur ikan mas. Teman-teman bisa tidak menulis 1000 dalam bilangan, dalam angka? Bisa tidak? Nah, teman-teman bisa lihat nanti di papan tulis. Bagaimana sih cara menulis angka 1000 dalam bilangan? Nah, 1000 itu, nah teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Ada 1 titik, nolnya ada berapa? Kalau 1000? Ya, nolnya ada 3. 1000 sampai dengan 10.000 itu nolnya ada 3. Jangan lupa ya, kalau ribuan itu nolnya ada 3. Nah, sekarang kita belajar tentang lambang bilangan sampai ribuan dulu ya. Karena ratusannya kita udah belajar minggu kemarin. Nah, sekarang ribuan dulu. Nah, jadi selain 1000, kalau misalkan, nah kalau 1000 kan teman-teman tadi udah ngeliat nih, 1000, 2000 mungkin teman-teman udah langsung melihat. 1000, 1 nolnya ada 3, 2000 nolnya ada 3 juga. Nah, teman-teman bisa nggak sih bagaimana cara menulis 1000 dalam huruf? Ya, siapa yang bisa? 1000. Nanti teman-teman lihat nih di papan tulis 1000 ada 1 nolnya ya 1000. Gimana tulisan 1000? Ya, betul, tulisan 1000 seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang ibu kasih contoh. Ada angka 1000, ada angka 3000, ada angka 5000, ada angka 2000, dan ada angka 4000. Teman-teman, ini angkanya masih acak nih, belum berurutan. Kira-kira teman-teman bisa tidak mengurutkan angka dari yang paling terkecil? Mana nih angka yang dari paling terkecil? Coba teman-teman lihat, angka berapa yang paling terkecil? Kalau dilihat angka paling kecil yaitu 1000. Habis 1000 berapa? 2000. Habis 2000, 3000,
habis 3.000, 4.000, dan kemudian 5.000. Nah, dari 1.000 sampai 5.000 ini itu adalah urutan lambang bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau yang dari terbesar sampai terkecil, Bu, itu bagaimana? Kita lihat dalam angka yang diacak itu angka mana yang paling besar. Misalnya ada angka 3.000, 6.000, 7.000, ataupun 5.000. Mana yang paling terbesar? Misalkan angka terbesar adalah 7.000, berarti 7.000, 6.000, 5.000, 3.000. Nah, 3.000 ini yang paling terkecil karena dia adalah angka yang paling terkecil dalam urutan lambang bilangan ini. Nah, teman-teman, tugasnya di rumah dari Ibu Guru itu gampang banget. Nah, teman-teman, nanti Ibu kasih soal ya, Ibu kasih contoh soalnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman mengurutkan bilangan yang paling atas, ada 3 soal, teman-teman urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan 2 soal yang di bawah yaitu urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, jangan lupa ya, itu soal nanti teman-teman kerjakan di buku cetaknya ya, di buku cetak nanti teman-teman kerjakan dan jawabannya bisa langsung kirim ke Ibu Guru. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga teman-teman tetap semangat belajar di rumah. Oke, jangan pernah bosen, jangan pernah capek Bu Guru, aku nggak mau, aku mau sekolah. Sabar, nanti ada waktunya kita bertemu lagi di sekolah. Oke, teman-teman. Nah, jangan lupa bukunya dibaca. Jika tidak paham, bisa langsung tanya sama Ibu Guru. Oke? Nah, sekarang Ibu tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa, apa teman-teman? Belajar, dan terus belajar. Oke? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.